Iya, Ini pertemuan dengan saya, Dok. iya Ibu. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Iya. Saya perkenalkan dulu narasumber kita. Beliau adalah Dr. Gigi Rizky Frizkilia, aktif sebagai pelaksana fungsi kedokteran nuklir Bandung di Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenagakerjaan. Jabatan fungsional sekarang adalah Dr. Gigi Pratama dengan tempat tanggal lahir di Sukabumi pada 9 Oktober 1989. Pendidikan beliau S1 Profesi Kedokteran Gigi dari Universitas Pajajaran Bandung. Kemudian pengalaman kerja dari tahun 2016 sampai dengan 2018 sebagai dokter gigi PTT di Puskesmas Cikancung, Kabupaten Bandung. Kawan Brin, secara nasional Indonesia memiliki insidensi kanker mulut yang besar yang menyebabkan kanker mulut di Indonesia dan menempati urutan ke-6 di Asia Tenggara. Ketika terdeteksi lebih awal, kanker mulut jauh lebih mudah untuk diobati oleh dokter. Namun kebanyakan pasien terdiagnosis ketika kondisi mereka terlalu lanjut. Untuk menghindari hal tersebut, agar dapat diobati secara efektif, marilah kita kenal lebih dekat dengan samuri atau periksa mulut sendiri sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kanker mulut. Sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu samuri untuk deteksi dini kanker mulut. Sebelum Dr. Rizky mengenalkan Samuri, kami persilakan kawan BRIN untuk bertanya atau berdiskusi melalui fitur raise hand atau kolom chat. Kepada Dr. Rizky, kami persilakan untuk menjelaskan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu kawan Bring semua. Terima kasih sudah hadir dalam acara Bincang Kesehatan bagi Pegawai volume 12 ini. Eh, Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit eh, info tentang kanker rongga mulut yang bisa dideteksi lebih dini dengan teknik samuri atau periksa mulut sendiri. Nah, untuk info lebih lanjutnya, saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat slide-nya? Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang samuri atau periksa mulut sendiri untuk deteksi dini kanker rongga mulut. Mungkin masih banyak yang belum mengenal apa itu kanker rongga mulut ya. Nah, baik. Jadi ada beberapa fakta tentang kanker rongga mulut itu. Kanker rongga mulut yaitu pertumbuhan jaringan yang tidak dapat dikendalikan di area rongga mulut, di mana saja bisa terjadi di bibir, di gusi, di lidah, di langit-langit mulut, di dasar mulut, pipi bagian dalam. Nah, si penyakit ini sangat sering terjadi di lidah, paling sering terjadi di lidah ya sebesar 26%. Lalu berikutnya di bibir, yaitu sebesar 20%. Faktanya, secara global, menurut WHO tahun 2020, ada 377.000 pertambahan kasus baru per tahunnya. Eh, Lalu di Indonesia sendiri, menurut riset kesehatan dasar tahun 2018, ada sekitar 1,7 dari 100 penduduk Indonesia itu mengalami kanker mulut atau secara keseluruhan sebanyak 347.000 lebih
orang ya per tahun yang terdiagnosa memiliki kanker mulut. Di Indonesia sendiri ada penelitian di Rumah Sakit Darmais, ini kanker mulut ini termasuk 10 besar penyakit yang paling sering ditangani di sana. Lalu kanker mulut ini biasanya banyak ditemukan pada usia lebih dari 45 tahun. Namun saat ini sudah terjadi pergeseran, jadi sudah ada peningkatan kasus pada kelompok usia produktif atau usia 22 sampai 34 tahun. Nah, karena kanker mulut ini seringnya diketahui atau terdeteksi pada stadium lanjut, yaitu 70% ya, angkanya cukup tinggi, sehingga angka kematiannya ini separuhnya atau 50% dari kasus yang ditemukan. Dan untuk di Indonesia sendiri rata-rata survival rate atau angka harapan hidupnya itu hanya 24 bulan. Oleh karena itu penting sekali untuk kita menyadari apa saja ya ciri-ciri kanker rongga mulut sehingga bisa dideteksi lebih awal dan tentu saja pengobatannya akan lebih bisa ditangani gitu. Kalau di luar negeri, misalnya di Amerika itu survival rate-nya bisa 5 tahun. Jadi berbeda ya tiap negara. Nah, apa saja ya tanda awal kanker rongga mulut ini? Jadi ada 3 tanda utama kita mencurigai adanya kanker di mulut. Pertama itu adanya luka atau sariawan, kita sebutnya sariawan ya, segala jenis luka yang ada di mulut gitu, yang tidak sembuh lebih dari 2 minggu dengan pengobatan. Jadi sudah mencoba berbagai macam cara untuk diobati, namun sariawannya ini tidak sembuh-sembuh nih, lukanya ini tidak berkurang lebih dari 2 minggu. Maka perlu dicurigai mengarah ke penyakit kanker. Lalu ada juga plak putih atau merah di dalam mulut. Plak itu jadi rongga mulut kita itu jika jaringannya normal warnanya kan hanya pink saja ya. Namun jika dilihat di kaca kok ada yang seperti serabut-serabut putih atau mungkin warnanya bintik-bintik merah. Nah, itu perlu dicurigai juga. Biasanya terjadinya juga lebih dari 2 minggu. Lalu ada rasa nyaman atau sakit atau sulit saat mengunyah atau menelan. Dan ini tuh terjadinya bukan dalam jangka waktu sebentar ya, tapi bisa beberapa minggu terus-menerus kondisi seperti itu. Tanda lainnya, misalnya sudah ditemukan adanya benjolan pada mulut. Misalnya kalau yang di gambar ini benjolannya ada di dasar mulut, atau yang paling sering ditemukan itu benjolannya di bibir bagian dalam. Lalu berikutnya adalah rasa menyangkut di tenggorokan. Tenggorokannya itu terasa tidak nyaman gitu ya, seperti saat menelan itu ada yang nyangkut gitu. Nah, biasanya lebih dari 2 minggu ya, intinya kok lama sekali gejalanya. Nah, mulai kecurigaan ke arah sana. Lalu ada kesulitan menggerakkan lidah atau rahang. Lalu ada juga kegoyangan gigi tanpa sebab yang jelas. Jika dirasa kok tiba-tiba giginya goyang lebih dari 1 gigi ya, biasanya meskipun giginya tidak berlubang misalnya atau karang giginya tidak terlihat banyak, tapi giginya tiba-tiba goyang kan jadi tidak nyaman ya, lebih dari 1 gigi seperti itu. Nah itu bisa menjadi salah satu ciri-cirinya. Lalu adanya rasa kesemutan atau baal gitu pada lidah atau di area di dalam mulut. Lalu adanya perdarahan atau nyeri di rongga mulut yang tidak biasanya. Misalnya tiba-tiba kok gusinya berdarah tapi sangat banyak gitu ya. Bukan hanya saat menyikat gigi, tapi saat tidak sedang menyikat gigi pun keluar darah gitu. Meskipun pas dilihat giginya nggak ada lubang. Nah, ini perlu waspada ya. Lalu adanya perubahan suara atau nyeri di telinga lebih dari 3 minggu.
siapa saja ya yang beresiko terkena kanker rongga mulut ini. Jadi faktor resikonya ini ada beberapa, ada dari faktor risiko, ada dari lingkungan, ada juga dari genetik dan pertambahan usia. Nah, yang bisa kita kendalikan itu faktor risiko yang ini yang warnanya hijau. Nah, paling tinggi itu karena konsumsi tembakau. Jadi konsumsi tembakau di sini bukan hanya merokok, tapi juga lewat cara yang lain, misalnya mengunyah tembakau atau shisha atau cara lainnya. Nah, menurut penelitian, perokok atau yang mengkonsumsi tembakau itu berisiko 5-10 kali lebih sering terkena kanker mulut. Lalu faktor berikutnya adalah peminum alkohol atau konsumsi alkohol. Ini juga dapat meningkatkan risiko kanker mulut. Nah, kombinasi antara konsumsi tembakau dan alkohol itu ternyata meningkatkan risikonya itu 15 kali lebih besar daripada hanya sebagai perokok. Lalu mengunyah sirih pinang. Nah, mungkin kebiasaan di negara-negara Asia dan di Indonesia juga ya masih banyak yang mengunyah sirih pinang. Sebetulnya sirihnya sih tidak bermasalah, tapi yang karsinogenik itu pinangnya. Jadi pinangnya ini bisa menyebabkan kanker. Lalu adanya diet yang tidak sehat. Nah, diet yang tidak sehat ini misalnya konsumsi daging merah yang lebih banyak daripada daging putih atau ikan. Kalau dari penelitian sih lebih dari 1 kali seminggu itu berisiko meningkatkan kanker. Lalu adanya kurangnya asupan sayuran hijau, juga adanya defisiensi vitamin, yaitu vitamin A, vitamin C, zat besi, dan juga selenium. Nah, ini akan meningkatkan risiko terjadinya kanker mulut. Nah, yang terakhir adalah obat kumur yang mengandung alkohol ya, obat kumurnya. Tapi kalau saat ini sih obat kumur sudah banyak yang tidak mengandung alkohol. Tentu saja dengan pemakaian yang rutin gitu tiap hari. Faktor berikutnya adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini bisa dari infeksi virus, bakteri, atau juga jamur. Kalau infeksi virus itu dari penelitian yang sudah ditemukan itu virus HPV atau Human Papilloma Virus 16, lalu juga ada Epstein-Barr virus. Nah, ini bisa terbukti menimbulkan kanker mulut ya. Lalu ada infeksi jamur atau Candida albicans, lalu ada infeksi bakteri. Kalau infeksi bakteri ini dari Porphyromonas gingivalis, nama bakterinya itu biasanya ditemukan di penyakit-penyakit periodontal atau yang karang giginya banyak. Lalu ada juga risiko dari pekerjaan, misalnya para pekerja yang di lingkungannya ini terpapar asbes atau asbestos, lalu serbuk kayu, dan juga ada paparan UV yang berlebih. Nah, paparan UV berlebih ini berisiko meningkatkan kanker di area bibir. Oleh karena itu, sebisa mungkin saat bekerja di luar ruangan memakai sunblock ya. Di bibir juga ada si sunblock khusus untuk bibir. Lalu kebersihan atau kesehatan rongga mulut yang kurang baik. Ini sangat mempengaruhi terjadinya kanker rongga mulut. Ada juga faktor genetik, tentu saja kalau faktor genetik tidak bisa dikendalikan ya. Nah, misalnya ada riwayat kanker pada keluarga. Yang bisa dikendalikan tadi faktor lingkungan dan faktor risiko. Lalu pertambahan usia, jadi semakin meningkatnya usia, maka lebih berisiko terkena kanker mulut. Dan rata-rata ditemukan pada usia 45 tahun kasus kanker mulut ini. Dan semakin meningkatnya usia, juga angka kematiannya lebih tinggi daripada pasien yang terkena di usia muda.
apa saja yang bisa kita lakukan ya untuk mendeteksi kanker rongga mulut lebih awal. Jadi deteksi dini kanker rongga mulut ini merupakan hal yang sangat penting karena dapat menyelamatkan hidup kita gitu. Kalau untuk periksa sendiri itu ada teknik namanya periksa mulut sendiri atau samuri kan, kalau di payudara ada sadari ya. Nah, kalau di mulut namanya samuri atau periksa mulut sendiri. Nanti akan dijelaskan lebih terperinci bagaimana ya cara-cara melakukan pemeriksaan mulut sendiri. Nah, periksa mulut sendiri ini dilakukan minimal 1 kali sebulan. Jadi tiap bulan itu dicek sendiri. Lalu pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut rutin ke dokter gigi. Ini biasanya 2 kali setahun atau tiap 6 bulan. Kalau yang di foto ini di luar negeri ya, ini sudah menggunakan alat khusus untuk mendeteksi kanker rongga mulut. Jadi seperti ada sinarnya gitu, nanti bisa mendeteksi ada perbedaan warna jaringan, enggak beresiko terkena kanker mulutnya di area mana. Gitu. Nah, ini teknik samuri atau periksa mulut sendiri. Jadi teknik samuri ini saya ambil dari buku saku yang dibuat oleh Profesor Dr. Gigi Rahmi Amta. Beliau adalah dosen di FKG Trisakti, dokter spesialis penyakit mulut. Cara-caranya yaitu sebelum melakukan samuri, lakukan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, lalu keringkan. Nah, cuci tangannya ini yang cuci tangan 6 langkah. Lalu setelah mencuci tangan, tangannya sudah bersih, berdiri di depan cermin. Sudah berdiri di depan cermin, lalu lakukan samuri dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk kiri dan kanan. Tahapannya yang pertama, kita sama-sama lihat ya di gambar. Tahap pertama itu untuk pemeriksaan di area bibir atas ya. Jadi buka dan tarik bibir ke atas, lalu amati area bibir bagian dalam dan gusi atas. Jadi yang dilihat itu area bibir bagian dalam dan gusi bagian atas. Coba perhatikan apakah ada perubahan warna atau perubahan bentuk atau juga kekenyalan. Jadi tidak hanya diperhatikan ya, tapi juga sambil diraba-raba gitu. Kira-kira terasa ada benjolan tidak ya, gitu, berubah tidak konsistensinya. Lalu tahap kedua adalah pemeriksaan untuk area bibir dan gusi bawah. Jadi bibirnya ditarik ke bawah, lalu amati area bibir bagian dalam dan gusi yang bawah. Nah, di area bibir bagian dalam ini sering juga ya ditemukan benjolan yang seperti apa, balon kecil. Nah, itu cukup sering terjadi di sini, di area bibir bagian dalam, bibir bawah bagian dalam. Sama seperti yang tadi, perhatikan juga apakah ada perubahan warna, perubahan bentuk, ada juga perubahan kekenyalannya tadi ya. Tahap ketiga adalah mulutnya dibuka, lalu amati area pipi bagian dalam sebelah kanan. Pipi bagian dalam sebelah kanan. Nah, ini ya. Dan juga gusi di atas dan di bawah. Dilihat nih, selain bibirnya juga dilihat juga pipinya dan gusi atas bawah yang bagian kanan. Tahap keempat, sebelah kiri. Buka mulutnya, lalu amati area pipi bagian dalam dan juga gusi atas bawah kiri. Sama seperti tadi, dilihat ada perubahan warna tidak, ada perubahan kekenyalan tidak, ada rasa sakit tidak, bentuknya ada yang aneh tidak, gitu ya. Tahapan kelima adalah mengamati area langit-langit mulut. Jadi mulutnya dibuka lebar, lalu dilihat nih di area langit-langit ada benjolan tidak, warnanya ada yang berbeda tidak dari jaringan yang sekitarnya, gitu ya. Nah, lalu tahapan keenam itu pemeriksaan lidah.
lidahnya dijulurkan keluar, lalu diamati di area punggung lidahnya. Di lidah ini kan bisa dilihat ya warnanya seperti apa. Kalau lidah yang sehat kan warnanya merah muda. Lalu apakah terlihat ada lapisan yang berwarna putih atau mungkin lapisan yang berwarna kuning gitu ya. Bisa dilihat, diperhatikan kok ada yang beda. Apakah ada rasa sakit atau ada luka di lidahnya. Tahapan ketujuh yaitu dilihat bagian dasar mulut. Jadi lidahnya dijulurkan, lalu dinaikkan lidahnya ke atas ke langit-langit ya. Dilihat nih di bawah lidah dan dasar mulutnya ada benjolan tidak, ada warnanya beda enggak gitu ya. Terus kekenyalannya bagaimana. Lidah juga sama ya, bisa diraba dengan menggunakan kasa. Jadi jarinya itu dibungkus dengan kasa dulu, nanti bisa diraba sedikit-sedikit. Ada yang terasa benjolan atau warnanya merah atau bagaimana. Nah, tahap ke-8 yaitu pemeriksaan area samping lidah ya atau pinggir lidah. Jadi lidahnya dijulurkan lalu dimiringkan lidahnya ke kanan. Amati area pinggir lidah bagian kiri. Di area pinggir lidah ini juga kan cukup sering ya ada misalnya sariawan atau mungkin benjolan, itu harus diperhatikan. Lalu yang terakhir, yaitu julurkan dan miringkan lidah ke kiri, lalu amati area pinggir lidah kanan. Semua pemeriksaan ini dilakukan secara mandiri ya, sambil bercermin gitu, nanti dilihat apakah ada warna yang beda, bentuknya ada beda enggak, kekenyalannya tadi, kalau kenyalan kan tentu saja diraba ya, ada rasa sakit tidak gitu. Nah, jika ditemukan adanya rasa sakit maupun benjolan ataupun pembengkakan, harus ditindaklanjuti dengan mengkonsultasikan ke dokter gigi terdekat. Selain itu juga penting untuk pemeriksaan di luar mulut ya Bapak Ibu. Pemeriksaan di luar mulut tuh misalnya di area leher di sini diraba, ada benjolan enggak yang terasa gitu. Apa ada rasa sakit atau ada benjolan, nah itu diperiksa juga. Nah, bagaimana nih jika saya menemukan kondisi yang tidak normal, misalnya kok aneh gitu. Jadi ada namanya lesi prakanker. Lesi prakanker itu yaitu suatu perubahan sifat, warna, bentuk, karakter yang berbeda dengan jaringan normal sekitarnya. Lesi ini tuh berpotensi menjadi keganasan ya, menjadi kanker mulut. Namun jika ditemukan lebih awal dan ditangani lebih awal, maka bisa pulih lagi, bisa sembuh lagi dan tidak berkembang menjadi keganasan. Ini beberapa contoh lesi prakanker. Mohon maaf jika gambarnya mungkin ini ya agak-agak tidak enak dilihat gitu. Nah, di gambar yang pertama bisa dilihat adanya erythroleukoplakia atau plak atau yang berwarna merah. Nah, tadi kan ada salah satu tanda awal kanker itu adanya lesi atau plak yang berwarna merah atau putih. Nah, ini yang berwarna merah tuh seperti ini contohnya. Jadi di lidah kok ternyata ada bercak-bercak warnanya merah. Selain yang berwarna merah juga bisa berwarna putih ya, seperti yang di ujung sini. Jika sudah menemukan kondisi seperti ini, harus segera dikonsultasikan ke dokter gigi, spesialis penyakit mulut, nanti untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Kalau di gambar yang sebelahnya itu merupakan lesi, sudah menjadi kanker mulut nih, sudah tahap lanjut. Jadi dari lesi prakanker ini jika dibiarkan atau tidak ditangani bisa berkembang menjadi lesi kanker mulut ya tentu saja. Kalau sudah menjadi lesi kanker mulut seperti ini maka penanganannya tentu saja lebih kompleks atau lebih rumit.
bagaimana ya cara pencegahan agar kita terhindar dari penyakit kanker mulut. Jadi ini ada dari Yayasan Kanker Internasional ya. Ini sih pencegahan kanker secara umum, yaitu intinya adalah dengan menjaga pola hidup yang sehat, lalu beraktivitas fisik, olahraga rutin misalnya, lalu membatasi makanan olahan, fast food, lalu yang mengandung banyak gula gitu ya. Nah, ini dibatasi, membatasi juga asupan daging merah atau daging yang prosesnya tuh banyak gitu ya. Membatasi juga makanan dan minuman yang manis atau gula-gula, lalu membatasi alkohol, konsumsi alkohol, tidak perlu meminum suplemen untuk pencegahan kanker katanya ya. Jika sudah terdiagnosis kanker, maka tolong diikuti instruksi dari dokternya katanya. Jadi kebanyakan kasus kanker itu ditemukan misal pada tahap awal. Namun kebanyakan karena adanya rasa khawatir gitu ya, atau cancer phobia istilahnya, kan kalau kanker itu mempengaruhi psikologis pasien. Jadi pasiennya ini banyak yang tidak mengikuti saran dari dokternya, mencari pengobatan alternatif misalnya, nah tapi tidak tepat gitu ya, lalu datang kembali ke dokter sudah masuk tahap yang lebih lanjut gitu. Jadi sebisa mungkin jika sudah terdiagnosa kanker, diikuti saran dari dokternya sesuai rekomendasi dokter. Kalau di rongga mulut bagaimana caranya ya? Nah, pertama rutin melakukan samuri atau periksa mulut sendiri tadi minimal 1 bulan 1 kali. Itu caranya kurang lebih 2-5 menit ya pemeriksaannya. 2-5 menit periksa sendiri gitu sambil bercermin, selain dilihat tadi ya pipi, bibir, lidah, mungkin bisa sambil lihat juga kondisi giginya, apa ada yang lubang gitu ya. Jika sudah ditemukan tanda-tanda adanya kelainan kan bisa langsung dicek ke dokter gigi. Lalu juga menjaga kebersihan dan kesehatan rongga mulut. Ini misalnya dengan rutin menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Lalu menghentikan kebiasaan buruk yang terkait dalam faktor risiko kanker rongga mulut. Tadi kebiasaan buruknya itu seperti konsumsi tembakau, lalu alkohol, diet yang tidak sehat. Berikutnya adalah pemeriksaan rutin minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi. Meskipun tidak ada keluhan gitu ya, periksa rutin saja untuk dilihat kondisi mulutnya saat ini seperti apa gitu, kondisi gigi dan mulutnya. Lalu kenali ciri-ciri lesi prakanker. Nah, tadi sudah diberi gambarannya ya, contoh gambaran lesi prakanker itu seperti apa gitu. Dan segera periksa ke dokter gigi spesialis penyakit mulut jika ditemukan adanya hal-hal yang tidak normal. Mungkin masih yang ini ya belum familiar ya dengan dokter gigi spesialis penyakit mulut gitu. Nanti kalau di Bandung sendiri tuh sudah ini ya banyak gitu dokter gigi spesialis penyakit mulut. Atau temui saja dokter gigi terdekat, nanti akan diarahkan pemeriksaan lanjutannya kemana gitu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Berikutnya saya kembalikan lagi ke moderator Ibu Lisdiani. Terima kasih kepada Dr. Rizky. Sebelum kita memulai diskusi, Dok, kita foto bersama dulu kepada Ibu dan kepada Ibu dan Bapak. Kami persilahkan untuk membuka kamera. Kita akan melakukan sesi foto bersama.
Sebentar. Kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Kita mulai sesi diskusi, Dok. Ini tadi dokter bilang bahwa terjadinya pergeseran usia dari penderita kanker ke usia produktif. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Kenapa bisa bergeser, Dok? Penyebabnya dari perubahan pola hidup, Bu. Perubahan apa? Pola hidup ya, mulai dari kebiasaan diet atau makanan gitu. Lalu juga kebiasaan-kebiasaan aktivitas fisiknya juga sudah berbeda ya, Bu. Jadi sudah terjadi pergeseran, sangat rentan gitu terjadinya kanker mulut. Kayak misalnya kalau sekarang kan cenderung makannya itu makanan fast food gitu ya, atau makanan cepat saji, kurangnya asupan sayur dan buah gitu ya. Lalu aktivitas juga kurang bergerak gitu kan, kebanyakan di depan gadget gitu. Jadi meningkatkan risiko kanker ya, Bu. Gitu. Oke, pola hidup ya, Dok ya. Ya, pola hidup. Ini iya. Ada yang bertanya dari Pak Teguh H. Izin bertanya, Dok, apakah gigi berlubang pada anak kecil dapat memicu kanker mulut? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Teguh. Jadi kalau gigi berlubang itu untuk anak kecil, gigi berlubang bukan termasuk faktor risiko yang dapat menyebabkan kanker mulut. Nah, yang dapat menyebabkan kanker mulut itu tadi belum disebutkan ya, adanya iritasi kronis atau iritasi yang terus-menerus dan jangka panjang di rongga mulut. Misalnya, pemakaian gigi tiruan yang tidak baik. Gigi tiruannya itu tidak nyaman misalnya ya, tapi dipaksakan. Lama-lama kan jadi iritasi rongga mulutnya. Nah, ini bisa menyebabkan kanker atau adanya tambalan yang tidak bagus gitu, tidak baik. Misalnya tambalannya ini berlebih gitu. Itu kan menimbulkan iritasi juga. Sama bisa menimbulkan risiko kanker mulut gitu. Tapi kalau untuk gigi berlubang sih enggak ya, bukan termasuk faktor risikonya. Oke, jadi kalau gigi berlubang bukan resiko kanker mulut ya. Bukan. Ini Dok, ada yang bertanya dari Ibu Ari Widowati. Izin bertanya, kalau gusi sering bengkak, apakah menjadi salah satu gejala? Nah, kalau gusi sering bengkak, ini perlu dilihat dulu ya, Bu. Apakah giginya, penyebabnya dari apa? Apa dari gigi yang berlubang misalnya? Atau bukan dari gigi lubang. Kalau kanker mulut itu lebih sering terjadi karena benjolannya itu di gusi, tapi giginya sehat gitu. Giginya tidak ada masalah, giginya tidak ada karang gigi, tapi sering bengkak dan bengkaknya ini benjolannya itu terasa keras misalnya kalau saat diraba. Kalau infeksi yang karena gigi berlubang misalnya ya, abses misalnya tuh gusinya bengkak, itu pas diraba tuh lunak. Berarti kan isinya, nah seperti itu ya. Tapi tentu saja perlu pemeriksaan yang lebih lanjut gitu. Ini masalahnya dari gigi atau bukan. Jika setelah dilakukan tindakan ke giginya, sudah perawatan giginya, masih juga ada keluhan bengkaknya, baru mengarah ke hal lain gitu. Mengarah ke keganasan misalnya. Giginya udah sehat nih gitu, tapi kok bengkaknya masih ada, baru mengarah ke sana gitu, Bu. Iya, Bu Ari demikian ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Antonio. Izin bertanya, Dok, apakah kanker mulut pada tingkatan tertentu perlu dikemo juga? Bila dikemo, adakah dampak lainnya? Sebentar. Kalau untuk penanganan kanker mulut itu setahu saya
yang sering dilakukan itu dibuang ya jaringan kankernya, atau di radioterapi itu di bagian bedah mulut. Kalau di Bandung ada di RSHS, di Rumah Sakit Hasan Sadikin gitu. Jadi kebanyakan sih dibuang jaringannya, jarang yang hanya dengan. Ada dampak lainnya nggak, Dok? Tentu saja kalau sudah tahap stadium lanjut, misalnya ya yang terkena lidah, atau kebanyakan kan tadi lidah ya paling sering, lidahnya itu perlu dipotong misalnya, punten perlu dipotong, nanti tentu saja akan mengganggu satu psikologis pasiennya. Lalu yang berikutnya akan asupan nutrisinya kan jadi berkurang ya. Nah, makanya tadi jika sudah terjadi kanker mulut stadium lanjut itu angka kematiannya cukup tinggi. Di sekitar 50%-nya itu ini ya apa kemungkinannya itu buruk gitu. Lalu dan hanya 2 tahun kalau di Indonesia ya, berdasarkan penelitian dari sejak didiagnosa mungkin sudah stadium lanjut gitu ya, sampai ke selesainya itu sekitar 2 tahun. Itu karena sangat cepat ya dan mengganggu sekali gitu kan. Terbayang misalnya lidahnya tidak ada, makannya seperti apa, lalu atau rahangnya perlu dibuang gitu kan, sangat mengganggu ya ke pencernaan tentu saja. Jadi deteksi dini itu sangat penting untuk dilakukan supaya ditemukannya lebih awal. Kalau ditemukan lebih awal, pengobatannya akan lebih cepat gitu ya, sehingga kemungkinan pasien untuk bertahan hidup juga lebih tinggi. Gitu. Baik, maksudnya kalau iya, terima kasih Tanya. Iya, ini Dok ada yang menarik Dok. Kalau perempuan kan biasanya suka pakai make up ya Dok ya, pakai bedak atau apa gitu. Nah, di antaranya itu ada bedak yang bisa katanya menyebabkan kanker. Nah, kalau penggunaan lipstick, apakah bisa mengakibatkan kanker di mulut juga? Ya, oke. Untuk pemakaian make up ya, lipstick nih. Tadi salah satu faktor risikonya itu kan paparan sinar UV. Kalau di area mulut itu paling sering bibir yang terpapar oleh sinar matahari langsung. Nah, ini bisa menimbulkan kanker mulut ya. Mungkin tipsnya sebelum memakai lipstick itu lebih cermat lagi memilih lipstick atau kosmetik gitu, pilih yang bahan-bahannya itu aman. Lalu pakailah sunblock di bibir. Ada sih saya pernah nemu tuh lipstick lip balm ya, bukan lipstick, lip balm yang ada kandungan UV-nya. Nah, sebelum memakai lipstick pakailah dulu itu. Gitu. Tadi punten ada yang itu terlewat. ya, sunscreen dulu Iya, ya Dok ya. betul. Jadi sunscreen-nya nggak hanya di wajah, tapi juga di bibir gitu. Bibir Tadi juga. ada yang terlewat ya, pertanyaan dari Ibu Tanti. Kanker mulut di chat saya baca sih. Kanker mulut bisa disebabkan dari virus HPV 16 Epstein-Barr virus ya. Apakah ini bisa menular? Oke. Jadi karena infeksi virus tentu saja bisa menular. Menularnya lewat apa? HPV 16 itu atau Human Papilloma Virus 16 itu kan biasanya terjadi di leher rahim. Nah, jadi penularannya ini secara seksual gitu. Penularannya misalnya karena apa? Oral seks gitu. Jadi sebaiknya dilakukan perubahan kebiasaan ya. Itu sih penularannya lewat itu. Oke, Bu Tanti, mohon maaf tadi saya terlewat. Gimana Bu Tanti? Sudah cukup jawabannya? Sudah ya Dok. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ingga Valensi. Bertanya Dok, apakah ada obat herbal untuk kanker mulut ini selain harus di kemo? Di sisi lain, after effect kemoterapi juga berbahaya untuk organ di sekitarnya. Penggunaan obat herbal mungkin. Pemakaian obat herbal ya. Sampai sejauh ini sih belum ditemukan untuk obat herbal kanker mulut gitu Bu.
Ada yang perlu menarik juga ya. Tadi kan salah satu faktor risiko kanker mulut itu mengunyah sirih pinang ya, sirih pinang. Atau kalau di India tuh yang kasus kanker mulutnya banyak, itu mereka biasanya karena rempah-rempahnya sangat kuat. Masakannya itu berempahnya kuat ya. Jadi sebaiknya sih agak dikurangi makanan yang rempahnya terlalu kuat gitu. Jangan terlalu sering gitu intinya. Jangan terlalu berlebihan tuh. Jadi kalau untuk herbal sendiri sih saya belum menemukan ya untuk herbal kanker mulut. Pencegahannya lebih ke deteksi dini, lalu asupan nutrisinya diperbaiki. Seperti tadi kan defisiensi vitamin A, vitamin C, zat besi gitu ya. Nah, itu diperbaiki dari asupan nutrisinya. Lalu kemo ini kan memang berbahaya untuk organ sekitarnya misalnya ya. Tapi kan jika dilakukan tentu saja sesuai anjuran dokter dan di bawah pengawasan, ini hasilnya juga lebih baik, lebih banyak manfaatnya daripada efek berbahayanya begitu ya. Tapi biasanya sih di ini kebanyakan dibuang gitu. Kalau udah kanker ya terapinya. Dok, kalau ini saya sering mendengar istilah kanker itu tingkatannya itu stadium ya. Ya. Istilah stadium dalam kanker itu seperti apa, sampai berapa, dan apa bahayanya pada masing-masing stadium, Dok? Oke. Kalau stadium kanker mulut ini ada sampai 4 ya. Jadi ada stadium 0 sampai 4. Perbedaannya itu dilihat dari keterlibatan kelenjar limfe. Kelenjar limfe itu yang ada di sini, kelenjar getah bening tuh ada sudah terlibat apa belum gitu. Jadi kalau stadium 1 itu tidak ada keterlibatan dari kelenjar getah bening, tidak ada metastase. Metastase itu apa ya? Perpindahan ke jaringan sekitarnya atau penyebaran ke jaringan lainnya. Misal tadi ditemukan awalnya itu di lidah. Nah, kalau hanya ada di lidah saja tanpa ada keterlibatan ke kelenjar getah bening, tidak ada perpindahan ke jaringan lainnya, maka itu dianggapnya masih stadium 0 gitu ya. Tapi kalau sudah ditemukan misalnya diameternya ini lebih dari 2 cm katanya ya. Nah, itu udah masuknya stadium 1. Misal benjolan di mana? Di bibir gitu ya. Paling mudah di bibir nih ada benjolan. Benjolannya sudah lebih dari 2 cm. Nah, ini sudah kurang dari 2 cm gitu ya. Kurang dari sama dengan 2 cm, maka ini masuknya stadium 1. Nah, si stadium ini juga menentukan prognosis atau kemungkinan kesembuhannya. Jadi kalau ditemukan pada stadium yang lebih awal itu tentu saja tingkat kesembuhannya akan lebih tinggi ya dibandingkan sudah ditemukan di stadium lanjut. Begitu. Tentu saja untuk menentukan stadium ini nanti perlu dari hasil pemeriksaan klinis ya, bukan pemeriksaan sendiri. Kalau ini udah harus pemeriksaan klinis, ada di misalnya sudah diduga nih ada lesi kanker atau prakanker, biasanya nanti akan dirujuk untuk dilakukan biopsi atau diambil gitu ya sedikit jaringannya, dilihat di lab ini jaringannya apa, jenisnya kanker apa gitu. Nanti ditentukannya dari itu. Jadi menentukan stadiumnya itu tadi dari metastase atau perubahan ke jaringan lainnya ya, bukan hanya di situ. Lalu diameternya dan juga keterlibatan dari kelenjar limfenya atau di sini ya kelenjar getah beningnya. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ari Widowati kembali. Dok, bagaimana membedakan sariawan yang biasa dengan sariawan yang merupakan kanker mulut? Bila seseorang memang sering sariawan yang terkait dengan emosi atau stres. Nah, jadi tadi salah satu ciri awal kanker mulut itu kan sariawan ya. Tapi ada khasnya nih Bu, sariawannya ini tidak sembuh-sembuh lebih dari
2 minggu. Jadi misal ada sariawan di pipi, ini sariawannya ini udah diobatin macem-macem gitu ya, tapi kok nggak sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu ya Bu. Kuncinya lebih dari 2 minggu nih. Nah itu dan diobati. Jadi bukan yang sariawan 2 minggu tapi nggak diobatin apa-apa, nggak, bukan yang kayak gitu. Yang memang diobati ya, udah nyoba berbagai salep gitu, udah minum vitamin apa, kok nggak sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu. Nah ini baru mengarah ke sana ya, ke kanker rongga mulut gitu. Kalau sariawan yang karena stres atau yang karena makanan defisiensi vitamin itu kan biasanya di bawah 2 minggu pun sudah sembuh ya Bu, gitu. Bahkan tanpa pengobatan juga sudah sembuh. Tapi memang kambuhnya sering, jadi berbeda antara sering kambuh atau sembuhnya lama gitu ya. Kalau sering kambuh itu yang sariawan berulang, nah itu curiganya ke penyebabnya lebih karena emosi atau stres ya, atau defisiensi vitamin, atau juga ada traumatik. Traumatik itu misalnya ada gigi yang lubang tajam, jadi kan kegigit-gigit ya, nah, itu jadi sariawan. Atau gigit atau misalnya pas sikat gigi kepleset gitu, nah itu kan jadi sariawan. Karena pasien yang mengalami kekurangan vitamin, maka sariawannya ini sering banget muncul. Nah itu bisa jadi salah satu penyebabnya. Tapi kalau yang kanker mulut ini lebih dari 2 minggu, jadi kata kuncinya lebih dari 2 minggu dan nggak sembuh-sembuh meskipun sudah diobati. Iya, makasih Dok. Iya Ibu, sama-sama. Dok, satu lagi, kalau ini Dok, kalau misalnya ada gigi yang karena udah rapuh, patah, terus kan akarnya ketinggalan tuh, Ya. nggak diambil-ambil, terus itu bikin gusi bengkak, itu bisa menyebabkan kanker mulut nggak Dok? Kalau itu lebih mungkin menyebabkan infeksinya di ininya aja Bu, di area gusinya aja. Tapi bakteri dari giginya ini kan bisa menyebar lewat pembuluh darah ya Bu. Bisa masuk ke pembuluh darah jantung, bisa masuk ke apa? Jadi ada gangguan di kulit itu sih Bu, selain di giginya. Oh, iya, makasih Dok. Treatment ya Bu. Iya. Lanjut Dok, ini ada pertanyaan, apakah kanker mulut bisa menjalar menjadi kanker lambung atau usus? Menjalar, kan menjalar sih ya, berpindah ya, menjalar apa? Sudah terjadi perpindahan gitu ya, karena kan masih satu sistem pencernaan ya, gitu tuh, kanker area mulut, lambung, usus. Tapi ada sih memang saya pernah baca itu kankernya di area pencernaan, tapi di mulut pun ada lesinya gitu, muncul keluhannya. Itu kalau sudah tahap sangat lanjut ya. Tapi biasanya sih dari lambung dulu baru ke mulut gitu. Ini ada pertanyaan kembali Dok. Dari Pak Yoga Pradipta. Dok, saya pernah baca salah satu gejala muncul benjolan di sekitar leher sampai sakit nelen dan suara berubah. Apakah benjolan tersebut sama dengan limfoma? Oke. Benjolan di sekitar leher sampai sakit nelen dan suara berubah. Nah, itu kan tadi termasuk salah satu gejala kanker ya. Nah, kanker rongga mulut itu kan kalau di rongga mulut terbatasnya sampai gusi yang bagian belakang, bagian gusi dari gigi paling ujung. Nah, kalau udah sampai perubahan suara, mungkin sudah ke area tenggorokan atau orofaring ya istilahnya gitu, istilah anatominya. Nah, itu diperiksanya oleh dokter THT. Kalau limfoma, ada limfoma. Kalau limfoma itu kan benjolannya itu isinya lemak. Kalau limfoma itu kelenjar getah bening. Jadi sekilas mirip tapi berbeda isi gitu ya. Ya mudahnya begitu ya. Mirip tapi berbeda isi. Kalau limfoma kan biasanya
adanya di lokasi-lokasinya itu bisa di leher gitu ya, bisa di lengan. Itu perlu dipastikan juga. Kalau di perubahan suara itu sih mengarahnya ke kankernya di area orofaring itu ya, kalaupun memang ada. Jadi sepertinya berbeda ya dengan limfoma gitu. Terus kalau limfoma juga benjolannya batasnya jelas gitu. Kalau kanker di area mulut atau area tenggorokan kadang batasnya itu sudah tidak jelas gitu. Tadi bentuknya udah ini ya aneh gitu. Luas tapi bentuknya aneh gitu. Nah, berbeda sih. Kan isi dari benjolannya juga berbeda. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Izin bertanya dari Pak Zulfikar Abrar. Izin bertanya, berapa lama waktu dari sejak gejala terdeteksi hingga fase berbahaya? Penanganan minimalisnya, apa yang harus dilakukan di rumah? Tadi dokter di slide juga yang tadi dokter di slide tadi juga harus ditambahkan. Saya juga pernah baca artikel tentang makna beragama, gibah juga menjadi salah satu pemicu kanker mulut. Nah, ini gimana, Dok? Berapa lama waktu dari sejak gejala terdeteksi hingga fase berbahaya ya? Ini rata-rata sih 2 tahun dari awal terdeteksi hingga fase berbahaya. Akan lebih cepat tentu saja jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat ya, penanganan yang baik seperti tadi misalnya sudah ditemukan nih lesi prakanker gitu ya, atau ini udah ditemukan sariawannya nggak sembuh-sembuh, terus dokter menduga ini lesi prakanker gitu misalnya ya dibilangnya, tapi tidak ada penanganan nih gitu, tidak mau berobat misalnya, tidak ada penanganan, ya sudahlah biarkan saja gitu nanti juga sembuh misal, itu bisa lebih cepat dari 2 tahun penyebarannya. Tapi kalau dari awal lesi prakanker ini sudah dilakukan penanganan, ini maka kemungkinan untuk sembuhnya jauh lebih tinggi. Saya pernah baca di berita gitu ya, yang si pasien ini didiagnosa ada kanker mulut tapi stadium awal di lidah, itu tidak melakukan pengobatan kurang lebih memang 2-3 tahun. Saat datang kembali sudah stadium lanjut. Jadi selama 2 tahun itu dia berobat tradisional, tapi tidak ada perubahan yang berarti ya, malah pas datang sudah masuknya stadium lanjut, dan sudah stadium lanjut kan penanganannya lebih susah gitu. Jadi harapan hidupnya juga sudah kecil. Penanganan minimalisnya apa kalau di rumah ya? Penanganan minimalisnya itu maksudnya pencegahannya, atau kalau sudah diketahui nih ada kanker mulut tahap awal gitu, maksudnya begitu ya. Kalau untuk pencegahannya kan tadi sudah disampaikan ya di slide, misalnya dengan mengubah pola hidup, jadi mengurangi konsumsi tembakau gitu, atau mengurangi alkohol, lalu dietnya yang lebih sehat, tentu saja ya dari makanan. Terus kalau sudah dideteksi nih memiliki kanker stadium awal, tentu saja harus ada penanganan yang lebih nih ya, lebih diperhatikan lagi di rumah. Misal membatasi asupan-asupan makanan yang tadi dapat meningkatkan risiko iritasi misalnya di mulut. Misalnya yang tadinya punya kebiasaan merokok dihentikan, atau alkohol, atau mengurangi dulu makanan-makanan yang pedas. Makanan pedas kan bersifat iritatif ya di rongga mulut, atau yang rempahnya terlalu kuat gitu. Lalu menjaga kebersihan mulutnya lebih ini lagi ya, lebih intens lagi. Sering dicek gitu sendiri perkembangannya seperti apa, asupan
gizinya harus diperbaiki sih intinya. Apa nih? Itu kalau yang berkaitan dengan gibah, Dok. Ada pendapat nggak, Dok? Apakah sudah ada penelitian antara gibah dengan kanker mulut seperti itu? Antara gibah dengan kanker mulut. Lebih ke psikologis ya kalau itu. Tapi memang kalau sudah psikologisnya terganggu kan efeknya bisa mempengaruhi imunitas tubuh ya. Jadi lebih rentan terkena Lebih kanker. ke psikologis ya. Oke. Masih ada pertanyaan ya, Bu? Iya, ini ada pertanyaan lagi, tapi Dok, dari Pak Yoga Pradipta. Izin bertanya lagi, Dok. Apakah merokok vape juga sama dengan merokok tembakau bisa menjadi pemicu kanker? Kemudian, nenek saya suka menyirih. Secara adat itu katanya bisa sebagai antiseptik mulut. Tapi tadi berbicara rempah, nyirih juga ada rempahnya. Nah, bagaimana ini, Dok? Nah, jadi merokok vape juga sama dengan merokok tembakau. Jadi yang memicu kanker mulut itu dari tembakaunya gitu. Bagaimanapun cara konsumsinya gitu. Jadi di vape-nya ada tembakaunya konsentrasinya berapa. Nah, itu yang mempengaruhi pemicu kanker mulutnya dari kandungan tembakau dan nikotin. Ya, meskipun bukan dengan merokok yang biasa gitu. Tetap berpengaruh kalau ada kandungan tembakau dan nikotin. Lalu tentang menyirih ya, iya memang secara adat itu kan menyirih itu bisa menguatkan gigi ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, yang berbahaya itu bukan sirihnya, tapi pinangnya. Kan biasanya kalau menyirih itu, setahu saya ya, di dalam apa daun sirih gitu terus ada pinangnya kan ya Bu, gitu. Iya. Nah itu Mbak, nah itu yang berpotensi memicu kanker itu pinangnya. Nggak hanya di Indonesia sih ya, di negara-negara Asia lain juga banyak yang memiliki kebiasaan itu mengunyah sirih pinang ya, ya itu pinangnya yang berbahaya. Terus kalau yang rempah juga itu tadi di India sih, di India tuh kanker mulutnya banyak banget ya kasusnya. Ternyata salah satu pemicunya ya karena makanannya rempahnya sangat kuat gitu. Mungkin bukan rempah biasa yang apa yang bawang itu bukan, maksudnya yang aromanya tuh sangat kuat itu loh. Jadi memicu iritasi di rongga mulutnya. Kan pedas rempah sama pedas cabai beda ya, Bu. Kita juga bisa rasakan ya. Itu. Ya, intinya jangan berlebihan saja konsumsinya. Dok, menarik sekali pembahasannya. Tapi karena waktu juga kita harus berpisah. Mungkin nanti kalau ada yang masih ingin ditanyakan bisa langsung ke Dokter Rizky ya. Ya. Mungkin untuk yang terakhir Dok, silakan barangkali ada himbauan buat kawan BRIN semua tentang Samuri ini. Nah, silakan Dok. Jadi himbauannya kanker mulut itu memang penyakit yang sangat berbahaya. Namun, deteksi dini kanker mulut ini akan sangat menurunkan risiko keparahan penyakit. Jadi, mulai saat ini, selain rutin menjaga kebersihan mulut gitu ya, ada baiknya ditambah nih kebiasaan baiknya dengan melakukan pemeriksaan mulut sendiri atau samuri ya, minimal 1 bulan sekali. Jangan lupa untuk memperhatikan juga bagian-bagian lain yang ada di dalam mulut, tidak hanya fokus ke gigi atau gusi, tapi juga kita mulai memperhatikan bibir, pipi, lidah, langit-langit gitu ya. Pokoknya semua yang ada di rongga mulut kita lebih perhatikan lagi. Jika ditemukan hal yang tidak normal, boleh langsung dikonsultasikan ke dokter gigi terdekat gitu. Oke, itu mungkin kawan BRIN semua.
terima kasih kepada Dr. Rizky atas sharing ilmunya, karena waktu juga kita harus berpisah. Terima kasih juga kepada kawan BRIN semua yang sudah bergabung dan berpartisipasi dari awal hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Rizky bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita tentang pendeteksian awal kanker mulut melalui SAMURI. Kawan BRIN semua, usai sudah acara kita, alhamdulillah, saya Lisdiani dan juga Dr. Rizky serta Humas yang bertugas kali ini undur pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Tetap menjaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.